Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun hampir 1% ke angka 7.119. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa beberapa saham hari ini malah bergerak naik pada saat ISG turun lumayan dalam. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang mencaplok 5 perusahaan, tapi saat ini secara pergerakan mulai melemah. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Brand. Saham Brand hari ini masih turun 3% lebih ke harga 7.150. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini saham Brand memang terlihat mulai melemah setelah gagal naik melewati resisten di 8.000. Tapi bisa kita perhatikan walaupun satu minggu terakhir ini melemah, cara tren Brand saat ini masih bergerak tren. Jadi belum ada tanda-tanda patah tren saat ini. Menurut saya selama masih kuat berada di atas 6.800. Jadi selama masih kuat berada di atas support 6.800, Brand secara pergerakan menurut saya masih aman untuk di hold apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Cara pergerakan masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali mengetas 8.000. Dan kemarin memang kalau pemberitaan bahwa emiten Bapak Prajogo Pangestu ini telah mencaplok 5 perusahaan. Dan dengan detailnya bisa kita lihat, satu dari 5 perusahaan tersebut telah rampung diakuisisi dengan nilai setara dengan 80,5 miliar. Ada 4 saham berikutnya yang akuisisinya belum rampung, tapi satu sudah mulai rampung. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, penurunan 3% lebih hari ini terpantau masih ada distribusi, dan asing juga hari ini terpantau melakukan distribusi. Dan satu minggu terakhir jika kita lihat, sebenarnya asing sudah mulai keluar dari saham Brand. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Brand masih ada potensi untuk kembali melemah menuju harga 6.800 sampai harga 7.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Brand, coba lama wait and see dulu, tunggu di sekitar daerah support ini. Apabila terpantau pada saat mengetes atau mendekati daerah support di 6.800, Brand masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry. Nah, apabila berhasil rebound, teman-teman bisa hold terus sama support 6.800 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk take profit dengan target jangka pendek itu menurut saya di sekitar 7.500 untuk take profit, atau hold dengan target lebih jauh di sekitar 8.000 atau di resisten lebih kuatnya untuk take profit apabila memang ternyata gagal break. Karena jika terpantau berhasil rebound tapi mencoba break 8.000 masih gagal, Brand secara pergerakan masih akan sideways. Tapi ingat, walaupun melemah, Brand saat ini belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi apabila teman-teman masih hold, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Sekarang kita lihat saham cuan. Saham cuan beda dengan Brand, cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat tren. Dan hari ini mencoba untuk menembus 13.000 dengan target berikutnya di sekitar 14.000. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, untuk cuan asing hari ini melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing sebenarnya masih terus masuk akumulasi saham cuan. Dan broker summary pun jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih hari ini masih ada akumulasi. Jadi untuk cuan saya lihat masih ada potensi besar untuk naik mengetes harga 14.000. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 15.000. Dan untuk cuan untuk saat ini menurut saya selama masih kuat di harga 10.000, cuan belum ada tanda-tanda patah uptrendnya. Walaupun ternyata mengetas atau mendekati 14.000 mulai melemah, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, di bawah harga 8.000, belum mau take profit, masih ingin berharap cuan terus bergerak naik, bisa jadikan harga 10.000 untuk trail stop. Apabila cuan ternyata memang melemah, mendekati harga 10.000 masih bisa bertanda rebound, menurut saya itu masih layak untuk di hold. Tapi ingat, untuk saham sudah naik sangat tinggi seperti ini, potensi untuk mulai turun masih sangat besar. Jadi kita nggak bisa berharap sebuah saham akan terus bergerak naik. Apabila sudah naik sangat tinggi, pasti ada masanya untuk mulai melemah. Karena itu saya tidak menyarankan untuk teman-teman saat ini baru mau entry untuk coba entry saham cuan lagi. Jadi walaupun masih ada potensi untuk naik, resiko untuk yang baru entry sudah sangat besar. Jangan sampai teman-teman malah dapat di pucuk dan setelah itu tiba-tiba berbalik arah dan teman-teman akan loss. Jadi untuk yang sudah punya, saat ini masih bisa di hold. Yang untuk yang belum sempat entry, saran saya coba cari saham lain saja daripada paksakan untuk coba entry saham cuan di harga atas. Selanjutnya TPA.
bisa kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. 1 minggu terakhir ini masih mencoba untuk break harga 5.000 yang merupakan support resisten psikologis, sampai saat ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun hari ini TPA naik 2% lebih ke 5.075, harga 5.000 belum terkonfirmasi. Dan candle hari ini pun bisa kita lihat ini masih kurang oke, sempat naik lumayan tinggi mendekati resisten berikutnya di 5.500. Tapi secara tren juga sama, masih sangat layak untuk di hold selama garis uptrendnya belum patah. Dan untuk TPA juga bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi, dan kenaikan 2% lebih hari ini jika kita pantau sebenarnya juga masih ada akumulasi. Jadi TPA saat ini memang menurut saya harus hati-hati walaupun ada akumulasi. Candle hari ini kurang begitu bagus, shadow ke atas lumayan panjang, plus saat ini masih mencoba untuk break 5.000. Apabila terpantau ternyata masih gagal break 5.000, TPA masih ada potensi untuk melemah kembali menuju 4.500. Jadi tetap harus diperhatikan, ini merupakan resisten kuat. Apabila masih gagal break, TPA ada potensi untuk terkoreksi dulu dan ada potensi untuk mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi TPA juga saya juga tidak menyarankan juga untuk mulai entry saat ini karena harga sudah sangat tinggi. Tapi untuk yang sudah punya saat ini masih bisa di hold. Dan bisa kita perhatikan BRPT yang hari ini turun 9%. Jadi BRPT bisa kita lihat sebelumnya juga mulai uptrend setelah berhasil naik dan rebound dari garis EMA 150. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, BRPT juga terus naik. Sempat beberapa kali menyentuh 1900, masih gagal lanjut naik. Dan sampai saat ini 1800 juga sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi 1800 untuk BRPT masih berupa resisten. Dan saat ini malah BRPT turun bawah harga 1600 yang merupakan supportnya. Dan bisa kita lihat, dan penurunan hari ini juga membuat BRPT saat ini mencoba untuk menembus support kuatnya di 1.500. Jadi untuk BRPT harus hati-hati. Saat ini memang belum terkonfirmasi harga 1.500 terlewati, sehingga apabila besok masih bisa bangkit dan rebound di atas 1.500, maka ini belum terkonfirmasi break. Tapi jika terpantau besok atau 1 minggu ini ternyata terkonfirmasi BRPT menembus support 1.500, maka 1.500 akan berubah jadi resisten lumayan kuat dan BRPT akan mulai patah tren untuk uptrendnya. Sehingga saya lihat ada potensi untuk lanjut turun menuju 1.300 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1.235. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah untuk BRPT, menurut saya harus perhatikan pergerakannya. Apabila minggu ini terkonfirmasi gagal naik kembali di atas 1.500, paling aman menurut saya coba pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan bisa kita perhatikan untuk BRPT, penurunan tajam hari ini 9% lebih. Jika kita pantau di sini ini masih ada distribusi. Tapi asing terpantau ini masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk BRPT, apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya masih bisa coba dipantau karena cara teknikal saat ini masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50 150 dan saat ini juga masih berada di sekitar harga 1.500. Jadi BRPT apabila kita pantau besok kembali bisa bangkit naik di atas 1.500, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Karena secara tren maka masih ada potensi untuk rebound kembali menuju harga 1.800. Dan garis uptrend juga belum terkonfirmasi patah selama masih kuat di 1.500. Jadi masih akan sideways selama masih kuat di 1.500. Jadi menurut saya BRPT masih menarik untuk coba dipantau. Tapi untuk entry paling aman tunggu konfirmasi BRPT berhasil bertahan di atas 1.500. Jadi minimal terbentuk candle hijau dulu. Apabila terbentuk candle hijau, apabila teman-teman mau entry, menurut saya itu akan lebih aman. Jangan paksakan untuk entry apabila memang masih ada candle merah. Apabila masih ada candle merah, masih ada potensi untuk lanjut turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.